tahrimul ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa'udduhu bid'atan dhalalah. Jadi salah satu doktrin dari kelompok yang mengatakan akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah itu sesat dan mazhab Syafi'i sekarang berbeda dengan Imam Syafi'i, kan mereka sekarang lagi begitu. Emang umat bisa ditipu, ya? Amalan Imam Syafi'i yang ditinggalkan Syafi'iyah, begitu kan sekarang? Ya. Imam Syafi'i nggak maulidan, Syafi'iyah maulidan. Nah, ini logika ini masuk ke orang awam. Masuk ke orang awam. Nabi, sahabat tidak maulidan. Terus aswaja maulidan. Wah, berarti nggak bener nih gitu. Ini logika-logika untuk menjebak orang awam. Wah, nanti kita fokus di sini. Kita coba lihat apa kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau oleh masyayikh di sana, beliau dipanggil Fadilatul Imam atau Sahibul Fadilah. Ya, Sahibul Fadilah yang mulia Syekh Ali Jum'ah. Yukhaliful mutasyaddidun aghlabal muslimin. Ya. Kelompok ekstrim ini mutasyaddid, kalau diterjemahannya disebut kaum, nah baca sendiri ya. Aghlabal muslimin, mayoritas umat Islam. Nah, ini kalimatnya penting. Mayoritas umat Islam diselisihi oleh siapa? Kelompok mutasyaddidun, kelompok yang ekstrim ini. Fi farahihim bi dzikra miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya mengenai kebahagiaan kebanyakan umat Islam saat memperingati miladnya Nabi. Apa arti miladnya Nabi? Kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nggak perlu mikir kan? Sepakat? Dulu 10 Muharram Nabi Muhammad masuk ke Madinah. Sahabat-sahabat masuk di Madinah. Orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak memperingati 10 Muharram ketika Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah, daripada orang Yahudi. Berarti Nabi menghidupkan nggak, memperingati Nabi Musa nggak? Nabi Musa berhasil menghindari Fir'aun. Ini disebut hari Asyura, hari ke-10 yang mana Nabi Musa selamat. Kalau bahasa Melayu berjaya, ya, berjaya menghindari Fir'aun. Kira-kira lebih mulia terbelahnya Laut Merah atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo, yang mana Pak? Oke, berarti udah beres ya. Sekarang kita tinggal formalitas baca. Wa yattahimunahum annahum ala bid'ati dhalalatin. Afwan nih, saya kalau masuk angin begini nih. Jadi batuk-batuk. Mereka menuduh bahwa kebanyakan umat Islam yang ahlu sunnah ini pelaku bid'ah dhalalah. Maka jangan heran setiap Asyura, setiap Muharram, setiap Isra Mi'raj, setiap Maulid Nabi itu mereka membid'ahkan itu semua peringatannya. Benar nggak? Terus antum diam-diam aja gitu. Udah yang sabar Ustaz. Ya, emang begitu? Enggak, wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal mereka dengan cara yang terbaik. Yang parahnya mereka mengatakan bid'ah dhalalah, ini loh yang enggak tahan. Bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat ini gawat ini. Kalau sesat mesti masuk neraka kan? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Antum enggak marah ya? Enggak marah ya?
Penyabar sekali Aswaja ini ya. Akhirnya saya yang jadi tumbalnya ya. Kemana-mana, Ustadz tolong dong beresin di sini. Dari umur saya masih 18 tahun itu ngurusin begini Pak. Pertama ngaji hadis, pulang-pulang beresin yang begini-ginian sampai hatta yaum ya, hatta zaman saiki kata orang Jawa. Al-raghmi min at-tilafi ihtifali haula nushad bi dzikra ba'di ulama'i wa amatihim ya. Padahal mereka enggak mempermasalahkan memperingati hari-hari spesial dari ulama mereka. Ya. Saya enggak tahu maksudnya. Ini tinggal cross check ke Syali Jum'ah ya. Wa hadhihi musibatun ukhra min masaibihim. Ini adalah musibah besar yang dibawa oleh kelompok ekstrem itu. Jadi musibah itu enggak hanya bencana alam Pak, bencana pemahaman dan ajaran ini lebih bahaya. Kalau begini bisa tengkar nggak masjid? Dan kita sudah banyak ketemu masjid tengkar cuma karena masalah maulid. Saya kasih jalan keluar Pak di masjid-masjid begitu. Ya udah, antum kalau nggak mau ikut maulid ganti Pak pengurus, bukan peringatan maulid Nabi, kajian sirah Nabi, spesial kisah kelahiran Nabi, sama nggak? Loh kok boleh? Ya, nggak boleh tasyabuh dengan Nasrani, kayak gitu. Jadi Syekh Saleh Fauzan, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya karena kalamnya ini. Dalam kitab Risalah Tauhidnya, bukan nggak pakai risalah, kitab Tauhid yang diajarkan di ma'had-ma'had tertentu sekarang, itu dia mengatakan apa? Ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati maulid kelahiran Nabi itu tasyabbuh bin Nasara. Memperingatinya itu sama dengan menyerupai kaum Nasrani. Kalau ngikutin hadis man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka bagian dari mereka. Bisa kufur enggak pelaku maulid kalau ngikutin model dia? Kita ingetin ini ke kiai-kiai di pesantren-pesantren modern, saya dimusuhi Pak. Ente siapa? Anak kemarin sore. Bukan itu masalahnya. Kitab ini bukan kitabullah. Kalau kitabullah kita nggak akan kritik. Hadis bisa dikritik, maka ada hadis dhaif kan dikritik namanya. Tapi kalau hadis mutawatir nggak bisa dikritik. Ini cuma kitab seorang syekh, masa nggak boleh dikritik? Katanya ilmiah. Katanya kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu antum S1, S2, S3 pasti ada doktor yang mencecarnya. Emang kalau ada doktor mencecar disertasi saya, itu dianggap dia mencecar Allah dan Rasulnya? Kan enggak. Jadi kalau ada orang mengkritisi kitabnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan ya, itu apakah mengkritisi Allah dan Rasul? Enggak, mengkritisi dia kok, bukan mengkritisi Allah dan Rasul ya. Kecuali kan ini kebalik, menyerang Aswaja mengkultuskan kiai, tapi mereka mengkultuskan pemahamannya, pemahaman ustadznya. Coba kritik Syekh Albani, mereka ngomong apa? Ente siapa? Albani dikritik. Loh emang Albani siapa? Nggak boleh dikritik, dibalikin aja Pak. Emang ulama itu nabi sehingga nggak boleh dikritik? Kalau dia nabi ya udah kita nggak jadi kritik deh ya. Tapi kalau dia bukan nabi kita kritik Pak. Taib. Sahabat Nabi saling mengkritisi satu sama lain. Abu Bakar dikritik Umar. Abu Bakar itu pernah tengkar depan Nabi Pak dengan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, tengkar depan Nabi, maka turun surah Al-Hujurat itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Tengkarnya mereka berkah. Kita kalau tengkar nggak berkah. Kita kalau tengkar turun ayat nggak? Enggak. Ini sahabat tengkarnya itu skenario Allah untuk memberi pelajaran kepada kita. Jadi tengkarnya sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu barakatul lil ummah jami'an ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat itu berkah. Baca surah Al-Hujurat, maka saya menyebut Al-Hujurat ini hadiah
Allah untuk umat lewat Abu Bakar dan Umar.